Oke, malam Bapak Ibu sekalian. Kita semua pasti sering mendengar ya tentang cinta. Apa itu cinta? Love. Seringkali kita dengar ya cinta itu buta. Apakah benar cinta itu buta? Ya, sebenarnya pertanyaan ini orang-orang yang menanyakan apa itu cinta, cinta buta itu seperti apa, atau yang setuju dengan pernyataan ini, cinta itu buta, love is blind, sebenarnya ini adalah orang-orang yang tidak penuh dengan cinta, orang-orang yang tidak mengenal cinta yang sesungguhnya. Makanya mereka bisa mengatakan bahwa cinta itu buta, gitu kan. Seperti misalnya kalau kita itu kenyang ya kan, atau kita itu sedang makan menyantap satu masakan, masak hidangan di hadapan kita. Misalnya kita lagi dalam suatu feast, pesta besar, kita nggak akan ingat lapar itu gimana ya, ya kan? Karena kita sedang kondisi full, kita sedang dalam kondisi penuh misalnya kan. Jadi sama juga dengan halnya ini, jika orang itu penuh dengan cinta, jika orang itu berlimpah dengan cinta, tidak akan muncul ada pemikiran, pertanyaan, what is love? Tidak akan muncul dengan pernyataan kalau cinta itu buta, ya kan? Nah, jadi mari kita breakdown sebenarnya cinta itu apa, ya? Cinta itu adalah sesuatu yang paradoks. Paradoks itu emosi, cinta itu adalah emosi manusia itu yang paling altruistik. Altruistik itu yang akan melakukan segala-galanya demi seseorang, demi orang lain. Itu cinta tuh. Padahal cinta itu ya sesuatu hal yang bertentangan, yang paradoks. Sesuatu hal yang paling spiritual, tapi juga yang fisikal. Cinta itu adalah sesuatu yang memberi, tapi juga paling yang memuaskan. Memberi itu kan berarti kita mengeluarkan sesuatu ya. Tapi juga yang paling mengharapkan untuk menerima. Cinta itu adalah hal yang paling alami, tapi juga yang paling tidak rasional. Cinta itu adalah sumber kesenangan terdalam kita. Tapi bisa juga menjadi sumber penderitaan yang paling dalam. Jadi cinta itu hal yang bertentangan. Nah, ini sekilas yang kita tahu dengan cinta. Kita menyebutnya itu adalah emosi manusia. Tapi sebenarnya cinta itu lebih dari sekedar perasaan. Jadi kalau dalam matematika itu 1 tambah 1 adalah 2, dan itu adalah hukum yang pasti, tapi dalam cinta itu tidak sama, ya kan? 1 tambah 1 itu bisa jadi sama dengan 1, bisa jadi sama dengan 3, gitu kan? Jadi berbeda antara cinta itu bukan sesuatu yang absolut, berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Cinta itu juga banyak bentuknya. Cinta yang berbakti, cinta yang romantis, cinta seksual, cinta persahabatan, kasih sayang, mencintai diri sendiri, cinta akan Tuhan. Nah, begitu banyak bentuk cinta. Tapi tidak ada yang sama. Mari kita lihat, kalau cinta itu buta, apakah cinta itu benar-benar buta? Kalau ini saya kutip dari Rabi, saya lupa Rabi namanya, cinta itu biasanya tidak buta, sama sekali tidak buta, tetapi ia rabun jauh. Hanya mampu melihat apa yang menyenangkan bagi mata, tapi belum tentu masuk akal. Nah, itu cinta yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya cinta yang buta itu bisa disamakan juga dengan
cinta romantis, cinta romansa. Cinta romansa itu yang biasa suka dialami itu loh sama anak-anak muda ya, yang dialami dengan penuh semangat oleh anak muda, oleh manusia yang sedang jatuh cinta, dua orang yang sedang jatuh cinta, itulah cinta romansa. Sebenarnya ideologi ini dari mana? Romansa, cinta buta ini, itu adalah dari dongeng Yunani asal muasalnya, dan berkembang terus sampai ke zaman era Roma, makanya disebut romance, dari akar katanya aja romance. Nah itu biasanya tertuang dalam puisi-puisi yang indah, yang diulang-ulang, ya kan? Matamu bagaikan rembulan atau apa gitu kan, pokoknya yang indah-indah gitulah. Itu sesuatu yang nggak irasional gitu, tapi sesuatu yang dipakai untuk memuji lawan jenisnya, orang yang dia terikat, interested tuh. Jadi ya akan menuangkan kata-kata indah, akan mengucurkan semua hal-hal indah ke orang tersebut. Nah, itulah romance. Nah, sebenarnya itu semua tidak masuk akal ya kan, mendaki 7 gunung, menyelami 7 samudra, 5 gunung atau apa sebagai, saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah dipuisiin sama suami saya. Jadi saya nggak tahu kata-kata romantis apa gitu kan. Nah, itulah romance yang membuat orang itu tergila-gila, yang mendengarnya juga mengambang-ambang gitu kan, mengawang-awang di atas awan, dan yang membuatnya juga, yang menciptakan puisi-puisi itu juga kreatif bener gitu ya, bisa ngambil ini, bisa mengumpamakan bibirnya seperti ini, matanya, apanya, ya kan, semuanya, rambutnya seperti apa gitu kan. Tapi orang yang jatuh cinta itu sebenarnya tidak berada dalam dunia ini, tidak berada dalam dunia yang nyata ini, tapi mereka tuh berada dalam dunianya sendiri, dunia yang dia khayalkan sendiri. Nah, itulah cinta romansa. Itu adalah cinta yang eksklusif, makanya cuma terjadi antara 2 orang itu. Makanya kita suka bilang ya, kalau orang sudah jatuh cinta itu dunia serasa milik berdua, ya kan? Yang lain mah ngontrak gitu kan, yang lain mah minggir, nggak ada gitu. Aku cuma lihat kamu ya. Itulah kalau orang sudah jatuh cinta. Padahal romansa ini, romance ini hanya ilusi semata. Ya kan? Ini adalah dasar dari passion, dari keinginan yang berlebihan. Mudah timbul dan mudah hilang. Romance ini akan sulit untuk dipertahankan. Karena namanya juga passion ya, rasa suka yang timbul dengan harapan yang tidak realistis. Ya, dengan kata-kata yang tadi yang puitis, yang puisi yang gombal, yang nggak ada punya gitu kan. Ini semua tidak berdasar. Jadi dari hasil pemikiran yang tidak berdasar, tidak nyata. Dan ini semua akan mudah lenyap. Maka karena itu, passion itu akan lenyap. Mereka akan, setelah passionnya lenyap, mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluar, exit, dan akan mencari penggantinya. Jadi kalau yang suka jatuh cinta, yang sering jatuh cinta, coba waras. Bangun ya, sadar. It's just an illusion. Tidak ada yang namanya yang apa ya, mungkin ada yang bisa bantu saya kasih contoh seperti misalnya bening, matamu bening seperti kristal atau apa, itu ya it's all just illusion gitu. Tidak ada gitu kan. Mungkin ya memang matanya indah, bisa aja pakai aja kata-kata yang nyata aja, yang apa adanya aja gitu loh.
mata lu bagus ya gitu. Tapi nggak perlu yang sampai berlebihan terus di-compare, dibandingkan, disejajarkan dengan apalah, berlian lah, apalah gitu kan. Ketika semua yang dia ucapkan itu ke seseorang, hal itu tidak terjadi atau bahkan hilang, karena manusia itu kan berjalannya waktu, berjalannya usia, itu kan semua pudar gitu kan. Loh, kok begini ya? Kok nggak seperti dulu yang saya lihat ya gitu loh. Kok nggak bening lagi ya? Nah, disitulah dia baru tersadar. Wah, bukan ini nih yang saya jatuh cinta, yang saya cintai waktu itu gitu kan. Makanya orang mulai mencari exit, mulai mencari pengganti, mulai mencari mana ya, siapa ya gitu ya, yang memiliki, yang mempunyai ciri-ciri seperti ilusi yang timbul di dalam dirinya. Nah, itu suatu yang bahaya, ya kan? Lalu apa yang kita ketahui dalam Yudaisme? Cinta dalam Yudaisme dalam bahasa Ibrani-nya secara literasi, cinta itu adalah ahava. Ahava. Dari akar kata hava. Hava itu artinya menawarkan, memberi dampak bagi orang lain. Beda banget ya dengan yang romance tadi ya. Akar kata dari ahav, jadi ahava itu bisa akar kata dari hava, bisa dari ahav. Ahav sendiri artinya merawat, berdedikasi penuh pada yang lain. Nah, jadi anak-anak ya, anak-anak remaja, kalau kalian katakan, aku jatuh cinta, Mam, dengan si itu. Coba dicerna kembali. Apakah itu cinta, ahava, ataukah itu cinta romansa, seperti yang pengertian yang tadi, yang di depan yang saya sampaikan. Nah, kalau pengertian cinta ahava, artinya ini, kita akan memberi dampak, kita akan membawa kebaikan bagi orang lain, akan merubah. Kalau memberi dampak itu kan pasti membuat perubahan pada orang lain. Dan diharapkan perubahan ini yang baik, membuat orang lain itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita masih ingat, istri yang cakap siapa yang mendapatkan? Nah, yang Amsal 31, ini adalah salah satu orang mencari cinta. Siapakah yang bisa memberi dampak pada hidup saya? Siapakah yang bisa membawa kebaikan dalam hidup saya? Itulah sesungguhnya cinta yang harus kita cari, yang harus kita temukan. Bukan hanya hal-hal ilusi, bukan hanya hal-hal romans yang hanya sementara, yang tidak akan stay forever. Jadi, ahava, cinta itu adalah perbuatan. Bisa juga tindakan, perkataan yang memberi dampak bagi orang lain. Nah, lalu siapa yang kita cari nih sebagai pasangan hidup? Ya kan, buat anak-anak remaja yang udah usia belasan, sudah mulai lirik sana lirik sini, ya kan? Itu kan wajar ya, memang dalam tubuh kita setelah puberti, ya kan, ada hormon yang timbul. Sudah wajar kalau misalnya anak kita yang remaja itu tertarik dengan lawan jenis. Nah, itu normal pasti. Kalau dengan sesama jenis yang kita harus khawatir jangan sampai terjadi ya. Nah, kita harus temukan belahan jiwa kita. Siapa belahan jiwa kita? Bukan hanya yang sepadan dari bentuk fisik ya, bukan itu yang kita cari ya. Nah, kita ingatkan dengan pelajaran yang pertama ya kan, perempuan diciptakan dari tulang rusuk
pria, dari Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi yang tadi mereka itu adalah satu, dipisahkan oleh Hashem, sudah layaknya sewajarnya mereka itu akan bersatu kembali. Karena mereka itu separuh-separuh. And they are not complete. Nggak utuh, nggak lengkap. Mereka harus cari belahannya, belahan jiwanya. Nah, inilah tugasnya kita, orang tua, untuk membimbing anak kita bagaimana apa yang akan mereka carikan, siapa belahan jiwa mereka. Nah, bagi pria nih, bagi anak laki-laki ya, temukan wanita yang membuat dirimu nyaman, lengkap sebagai seorang pria. Jadi kalau masa-masa sekarang nih di sekolah, di dalam pergaulan, banyak berteman, banyak bertemu orang, ya kan, banyak bertemu teman-teman perempuan. Nah, yang mana yang bisa membuat kalian itu merasa menjadi lelaki yang sempurna, menjadi lelaki yang lengkap. Lelaki yang sempurna, yang lengkap itu lelaki yang punya rasa semangat untuk berjuang memberi yang terbaik buat si wanita yang akan berjuang untuk merawat dia, akan melindungi dia, akan memberi kenyamanan bagi si wanita selamanya. Nah, kalau kamu temukan hal itu dalam dirimu waktu kamu hangout dengan si A misalnya, aku mau sama dia terus, aku akan memberi yang terbaik buat dia. Nah, terus diasah dalam pertemuan berikutnya, terus bergaul. Dan nanti semakin lama perasaan itu kan semakin nyata, semakin kuat gitu kan. Bagi pria juga temukan wanita yang bersedia mendampingimu dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Dalam situasi susah maupun senang. Kan kalau dalam bergaul dari beberapa kali pertemuan, beberapa kali situasi, nanti kita bisa membaca ya, mana sebenarnya yang teman perempuan kita itu yang bisa diajak susah, mana yang enggak gitu kan. Jangan mau enaknya aja gitu kan. Jangan cuman datang demanding ya, minta ini, minta itu gitu kan. Baru juga berteman gitu ya. Belum juga menjadi pasangan hidup, tapi sudah demanding, menuntut. Nah, itu harus dipikirkan kembali nih kalau ketemu dengan teman perempuan yang seperti ini. Sanggup nggak kamu memenuhi semua permintaannya? Kalau permintaannya yang masih masuk akal dan bisa kamu penuhi, ya silahkan. Tapi kalau seumur hidup dia demanding dan menuntut terus, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nanti suatu saat dia akan give up kita, dia akan melepaskan kita, itu sudah pasti ya kan? Karena memang sifatnya memang itunya dia udah demanding ya kan, ya dia akan terus begitu gitu loh. Susah bagi seseorang untuk berubah. Nanti saya akan jelaskan kenapa kedua belah pihak, pria maupun wanita, harus siap. Nah, bagi wanita, temukan pria yang membuat dirimu nyaman sebagai wanita. Jadi ketika kamu bergaul, berteman, ketemu teman-teman pria, nah, yang mana nih yang bisa melindungi kamu? Yang mana nih yang bisa menghormati kamu, tidak melecehkan verbally dengan kata-kata ataupun perbuatan. Nah, itulah laki-laki yang bisa mendampingi, yang bisa merawat, yang bisa melindungi dirimu kelak sampai selama-lamanya. Temukan pria yang akan berjuang untuk menjaga, untuk merawatmu. Jadi jangan mencari pria yang pecundang, misalnya ketemu penjamret gitu ya, terus
dia lari duluan, kabur, terus kamu ditinggalin gitu kan. Nah, itu nggak bisa dong. Dia nggak memprotek kamu, dia nggak melindungi kamu gitu, boro-boro melindungi. Yang ada dia mencari amannya sendiri. Nah, mau nggak kamu hidup bersama dengan laki-laki demikian gitu, ya kan? Coba dipikirkan lagi, gitu. Apakah laki-laki seperti ini layak untuk sebagai pendamping kita? Nah, jadi setiap kali masa-masa ini, masa-masa remaja sampai nanti membuat keputusan, itu dipakai baik-baik untuk mempertimbangkan hal-hal ini bagi si pria yang tadi kan menemukan wanita yang bikin kamu nyaman, yang bisa mendampingi kamu dalam susah maupun suka, ya kan? Bagi wanita, temukan pria yang bisa membuat dirimu sebagai wanita yang lengkap juga, yang menjadi sebagai wanita yang seutuhnya, yang sempurna. Bisa misalnya ketika kamu ketemu dia itu, kok saya pengennya itu ya, masakin buat dia, terus ngurusin apanya lah, dandanin, misalnya bajunya diganti yang ini dong. Nah, dan dia si pria itu menjadi lebih baik misalnya karena setelah kenal dekat dengan kamu, dia menjadi orang yang menjadi lebih baik misalnya. Nah, itulah di sanalah yang disebut chemistry ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya ada klik, ada chemistry yang timbul. Nah, disitulah bisa dipertimbangkan bahwa ya pria ini memang akan melindungi, akan merawat saya gitu. Dan saya sangat-sangat ingin menjadi pendampingnya, mendampingi dia dalam hal apapun. Jadi ketika wanita bertemu dengan seorang pria, anak-anak perempuan ketemu dengan anak laki-laki, sisi perempuannya itu timbul, sisi feminimnya itu keluar untuk dia. Nah, anak laki-laki ketika ketemu dengan anak perempuan, sisi maskulinnya, ya kan, melindungi, merawat, memprotek, itu kan maskulin ya, itu timbul untuk si dia, untuk si perempuan ini. Mengapa hal itu harus timbul? Nah, ingat lagi pengajaran kita yang beberapa waktu lalu, yang dalam pernikahan, kalau nggak salah ini dalam tema akhirat habaib, yang wanita sebagai pilar, ya kan, kalau masih ingat. Nah, suami itu perannya sebagai pemberi, sebagai giver. Jadi anak laki-laki ini saat ini yang remaja harus siap mencurahkan semua kasih sayangnya, daya upayanya untuk membahagiakan istrinya kelak. Demikian juga sang istri yang perannya sebagai penerima, receiver, bukan taker ya. Kalau receiver itu seseorang yang lebih pasif. Kalau taker itu kan yang aktif ya. Not a taker. Kalau taker itu kita bisa konotasikan mengambil, meminta, demanding itu yang menuntut. Nah, bukan yang itu. Tapi kita sebagai receiver, wanita sebagai receiver harus siap dengan konsekuensi apapun untuk hidup bersama suami. Saya pernah dengar itu ada di mana ya, ada kayak beritanya tuh, waktu pernikahannya tuh si perempuannya tidak mau mengucapkan janji nikah di bagian yang saya akan mendampingimu sehidup semati dalam suka maupun duka. Dia nggak mau mengucapkan yang bagian itu. Kenapa? Karena dia lihat mamanya itu menderita ngurusin papanya yang sakit. Yang stroke kalau nggak salah. Nah, itu dia sudah bilang di awal, saya nggak mau ya bagian ini ya. Saya nggak mau di-start. Bagian ini dikeluarin dari ucapan janji nikahnya. Nah, itu dia bukan sebagai receiver lagi gitu kan. Jadi ada syaratnya gitu loh. Nah, itu gawat juga gitu. Padahal sebagai receiver itu bukan hal yang buruk dan jelek ya. Ini adalah hal yang mulia. Karena apapun konsekuensinya.
baik buruk, baik yang baik. Baik suka, baik dalam duka. Jadi suami harus berbahagia jika menemukan sang istri yang menjadi receiver yang seutuhnya. Karena dalam kondisi apapun ia akan terima. Nah, kalau belum siap ya untuk menerima konsekuensi hidup bersama dengan si dia dalam kondisi apapun, lebih baik ditunda pernikahannya. Lebih baik jangan dengan dia. Misalnya, kalau dilihat dia baik sih, tapi gitu kan, dia suka penuhin janjinya sih gitu. Ada tapinya, tapi gitu kan. Misalnya, ini dari sisi perempuan nih. Tapi kalau saya minta apa-apa tuh pelit, misalnya kan, suka nggak dikasih. Nah, kalau si wanitanya menganggap hal ini penting untuk dipenuhi segala permintaannya, dan si pria nggak bisa, lebih baik jangan. Berarti dia bukan match-nya kamu. Berarti dia bukan sebelahnya kamu. Kalau sebelahnya kamu, itu pasti orang yang seimbang, yang sama, ya kan? Karena kan soulmate, belahan jiwa. Jadi kalau jomplang ya udah jangan. Lebih baik jangan. Demikian juga dari si pria. Melihat si wanitanya ini minta, itu. Kalau nggak bisa memenuhi dan permintaannya itu sudah di luar kapasitasmu, ya, si pria bagi anak laki-laki nih. Dan apalagi permintaan yang tidak rasional, misalnya perhiasan mahal, apa gitu kan. Ini status dalam pertemanan ya, yang belum menikah gitu ya. Lebih baik jangan, karena bisa dilihat bahwa si wanita itu terlalu menuntut, menjadi penuntut, ya kan? Padahal hal-hal yang seperti itu bukan tidak akan dilakukan dalam pertemanan, dalam PDKT. Ya dong, kan belum juga menikah gitu dong. Kecuali nanti kalau sudah menikah, saya yakin bagi si pria yang sudah klik dengan pasangannya, yang sudah menemukan pasangannya itu pasti akan melakukan all out. Akan berjuang keras mati-matian untuk membahagiakan, untuk memenuhi kebutuhan si wanita. Walaupun kadang-kadang itu membutuhkan pengorbanan, kerja keras gitu kan. Tapi kalau si pria memang dari awal sudah klik dan sudah tahu wanita ini, pasangannya ini itu layak untuk mendapatkan yang terbaik dari saya, ya kan? Dia pasti akan berjuang. Dan ingat lagi, si wanita ini sebagai penerima itu juga tidak akan merongrong terus ya, tidak akan demanding terus, menuntut, ya merongrong itu seperti yang merengek-rengek terus ya kan. Kalau tahu keadaan suaminya, misalnya sudah lihat suaminya itu sudah kerja keras, sudah banting tulang, tapi kalau memang belum bisa memberi yang dia minta, ya pasti akan penuh dengan understanding, dengan penuh pengertian, ya kan? Pasti akan punya rasa ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak kebeli juga nggak apa-apa gitu loh. Makanya diperlukanlah yang tadi seperti ini dalam pernikahan tuh perannya suami dan perannya istri. Jadi alangkah indahnya kalau masing-masing itu tahu perannya yang sesungguhnya. Jadi tidak ada tuh yang saling menuntut, suami menuntut si istri begini, istri menuntut suami begitu, ya kan? Seharusnya tidak terjadi. Kalau peran masing-masing itu
dijalani. Ada contoh dari Rabbi Akiva. Rabbi Akiva itu dia bekerja dengan satu rabi yang kaya raya dan dia itu mengurus kawanan dombanya. Lalu Rabbi Akiva itu jatuh cinta dengan anak bosnya ya, yang pemilik kawanan domba ini, anak perempuannya. Dan anak perempuannya ini juga mungkin jatuh cinta itu bukan yang tepat ya. Mereka tuh akhirnya memutuskan untuk ya saya mau hidup dengannya. Si wanita itu saya mau mendampingi Akiva. Waktu itu dia belum jadi rabi karena posisinya waktu Rabbi Akiva kerja di keluarga rabi yang kaya raya ini, dia itu illiterate, buta huruf, nggak bisa baca, nggak sekolah. Terus apakah diizinkan gitu kan? Ya bosnya, ayah dari yang perempuan itu menentang gitu kan? Enggak lah, anak perempuan saya harusnya dapat yang lebih baik gitu, yang sudah sekolah ya kan, yang ada pendidikan gitu kan. Akhirnya karena anak perempuan yang ngotot mau mendampingi Rabbi Akiva untuk menjadi istrinya, ya udah dikeluarkan dari rumah. Dan yang mengajar Rabbi Akiva untuk membaca itu adalah istrinya ini. Diajarin baca sampai akhirnya Rabbi Akiva itu sekolah ke Yesiva dan menjadi rabi besar. Salah satu rabi besar itu Rabbi Akiva. Bisa bayangin background-nya itu dari orang yang illiterate dan direndahkan oleh ayah mertuanya sendiri gitu. Tapi karena si perempuan ini bersedia menanggung konsekuensinya, ya kan? Apapun konsekuensinya untuk hidup bersamanya, jadi nggak ada keluhan, ya kan? Tidak ada rengekan, tidak ada rongrongan dalam pernikahannya. And everything is blessed, diberkati. Rabbi Akiva bisa sekolah di Yesiva, dan sekolah di Yesiva itu kan dulu jauh ya, bisa bertahun-tahun nggak pulang, dan istrinya tuh nggak keberatan. Sampai akhirnya kalau saya nggak salah dengar cerita itu 20 tahun ya, 10 tahun. Akhirnya tambah lagi 10 tahun Rabbi Akiva itu belajar Torah. Dan ia menjadi rabi yang besar. Dan kita menikmati hikmat-hikmatnya, komentarnya di dalam Rashi. Nah, itulah cerita background mengapa sebagai seorang suami perannya itu harus menjadi giver, bisa harus mencurahkan semua apa yang ia miliki, kasih sayang, daya, upaya, tenaga untuk membahagiakan istri. Dan perannya seorang istri sebagai receiver, sebagai penerima, itu harus siap dengan konsekuensi apapun yang akan terjadi dalam hidup bersama dengan suaminya. Jadi tidak ada friksi, tidak ada ketegangan di kemudian hari. Nah, ikatan cinta dalam pernikahan itu bisa terjadi jika kedua pihak itu sudah penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Nah, kita ingat pengajaran yang seorang ibu, kita sebagai orang tua itu harus melimpahkan anak-anak kita dengan cinta yang tidak bersyarat. Ya, kalau masih ingat ya, kenapa kita harus memberikan cinta yang tak bersyarat? Supaya anak kita itu menjadi individu yang penuh dengan cinta. Jadi bukan cinta yang bersyarat. Kalau kamu nilainya begini, mami akan memberikan ini, akan membawa kamu ke sana. Itu sih reward ya, tapi bukan berarti sebagai tuntutan. Kalau udah sebagai tuntutan berarti bersyarat dong. Ada orang tua yang sampai mukulin anak ya kan, kalau nilainya jelek, nilainya merah gitu, dan itu terjadi. Ada saya di depan
di depan saya gitu kan, saudara gitu kan, nggak diterima, dibuang rapotnya gitu, hanya karena ranking 3. Ya kan, it's not bad gitu loh, dia udah berusaha keras, tapi ya, wah apa nih gitu. Ya itu sudah menyakiti anak gitu kan, dia sudah terluka. Nah sembuhnya gimana, ya kan? Sudah ada rongga, sudah ada lubang di dalam dirinya, hatinya, itu susah nanti ininya lagi memperbaikinya, susah untuk menyembuhkannya. Perlu waktu lagi ya kan, perlu limpahan kasih sayang lagi supaya anaknya itu pede kembali. Tapi ya tidak ada yang mustahil, makanya sebagai orang tua kita harus ingat apapun kondisi anak kita, apapun situasi anak kita, jangan lupa untuk terus memberikan kasih sayang yang penuh, beri terus cinta yang penuh buat mereka. Karena nanti di kemudian hari mereka membutuhkan itu untuk membina rumah tangganya, untuk memberi limpahan cinta kasih sayang yang dia sudah rasakan dari orang tuanya itu ke pasangannya, ke kehidupannya, ke anaknya lagi. Nah, itulah kalau kita lihat koneksi ya, Hasyam itu luar biasa ya. Para rabi-rabi yang memberi pengajaran itu juga sangat luar biasa ya. Kenapa kita harus begini sebagai istri, sebagai pria, sebagai orang tua, kenapa harus begini? Karena semuanya itu berkesinambungan. Nah, jadi kalau kita masih ingat, ya kan, pria dan wanita sebagai suami istri itu harus ingat perannya masing-masing, dan sebenarnya suami itu tidak lengkap tanpa istri. Kalau pengajaran yang sebelumnya dari Moreleo ya kan, itu istri wanita lahir itu sudah lengkap. Kadang itu tidak bisa diproses, yang pelan-pelan diproses. Kenapa disebut lengkap itu apa sih? Karena wanita itu sebenarnya dengan dirinya sendiri, ia itu sudah menduplikasi apa yang Hasyam kerjakan, apa yang sudah Hasyam perbuat bagi dunia ini. Nurturing, merawat, mengemong anak, memberi kasih sayang, itu dari wanita itu lumrahnya, alaminya itu sudah langsung keluar. Kalau wanita itu pasti lebih demikian, lebih begitu, lebih sensitif, kan? Baik itu dia limpahkan ke anaknya, anak kandungnya secara harafiah, atau ke komunitas. Makanya ada beberapa wanita yang tidak menikah, dan dalam Torah, dalam pengertian Yudaisme itu memang wanita itu tidak dituntut untuk menikah. Karena dia itu dengan individu dia sendiri itu sudah lengkap. Beda dengan pria. Pria itu nggak punya sense, nggak punya emosi, nggak punya naluri untuk mengemong, merawat, atau bahkan mencipta gitu kan. Karena yang memiliki kandungan ya wanita gitu kan. Dari dalam kandungan itu proses yang namanya memberi tanpa syarat itu ya ibu, ya kan? Makanan, nutrisi si bayinya itu ya diem aja tanpa berbuat apa-apa, hanya menerima aja. Nah, itu yang dilakukan oleh wanita, sedangkan pria itu ya butuh wanita. Makanya kalau untuk perintah bermultiplikasi itu ke pria. Makanya di sini para wanita tolong coba bantulah para pria-pria untuk memenuhi mitzvahnya, untuk bermultiplikasi, untuk memiliki atribut karakter ilahi seperti yang Hasyam sudah lakukan bagi dunia ini. Nah, mereka butuh kita, mereka
para pria membutuhkan wanita. Selanjutnya, nah dalam pernikahan itu kita suami dan istri itu harus menciptakan cinta, memberi dan menerima. Jadi ketika dua orang hidup bersama, membangun rumah bersama, susah bersama, senang bersama, bangkit bersama, merayakan bersama, itulah yang dinamakan cinta. Ya, jadi bukan yang romansa picisan, yang kata-kata indah, itu bukan. Nah, ketika salah satu dari mereka, ya kan, ini cerita, ini kita bahas kalau dengan kondisi orang sudah menikah, ketika salah satu dari pasangan itu tidak ada di sisi, tidak ada di sebelahnya, mereka akan merasa kehilangan. Mereka akan merasa hampa tanpa yang satunya. Misalnya ditinggal traveling, ditinggal pergi kerja, atau maaf, sorry to say, kalau misalnya salah satu yang meninggal duluan. Nah, the real cinta itu, pasangan yang ditinggalkan tuh pasti akan merasakan hampa. Nah, inilah ketika hal ini terjadi, inilah kita bisa katakan ahava yang terjadi di sini. Bukan romance ya, ahava. Ahava itu ada apa tadi? Perkataan, tindakan, perbuatan yang memberi dampak bagi orang lain. Jadi kita harus ingat ya adik-adik, yang perempuan, yang pria, harus ingat. Kalau ada yang katakan cinta padamu, tapi perbuatannya jauh dari perkataannya, jangan dipercaya. Ya, itu gombal, ilusi. Sebentar saja nanti akan lenyap, akan hilang, menguap. Terus nanti kita yang percaya, mana ya? Kemarin ngomongnya begini ya. Oh, hari ini enggak ya. Yang namanya juga ilusi, gombal. Itu akan mudah lenyap, akan mudah hilang. Tapi kalau yang timbul adalah ahava, itu mencipta, mengcreate. Karena perbuatan, tindakan, perkataan itu harus diusahakan, ya kan? Tindakan untuk memberi dampak bagi orang lain itu sesuatu action yang akan ia usahakan. Makanya dalam pernikahan, dalam Yudaisme, keluarga Yudaisme itu dikatakan ciptakan cinta. Jadi bisa jadi ya, kalau dalam pasangan kehidupan Yahudi yang ekstrim tuh bisa jadi mereka nggak saling kenal sebelumnya. Bisa jadi mereka tidak saling sayang atau mengasihi atau apa itu sebelumnya. Sebelum menikah itu mereka nggak saling kenal gitu kan. Tapi justru dengan pertemuan satu, pertemuan dua, berinteraksi sampai mereka memutuskan menikah, barulah dalam pernikahan itu mereka akan ciptakan cinta, akan memperkuat cinta di situ, dan akan menciptakan cinta yang lebih besar, lebih kuat, lebih berdampak, lebih dirasakan oleh pasangannya. Itu setelah menikah, bukan sebelum menikah. Makanya kalau dalam Yudaisme itu tidak ada yang namanya pacaran. Sebenarnya itu nggak ada gitu. Nah, kalau di sini, kalau ada yang suka gonta-ganti pacar, coba dievaluasi kembali. Bisa jadi itu hanya membuang waktu. Itu hanyalah romansa. Yang tidak perlu. Yang ada cuman gombal terus sakit hatinya. Terus cuman omong kosong terus terluka, ya kan? Buat apa gitu kan? Ayo di sini yang hari ini sudah tahu apa arti cinta sesungguhnya, ahava yang sesungguhnya,
Kita rubah cara pandang kita. Kita rubah waktu kita berinteraksi dengan lawan jenis, waktu kita dalam pencarian pasangan kita. Nah, kita miliki fondasi yang berbeda. Dari yang beberapa tadi kita sudah bahas, harus ada beberapa kriteria setidaknya. Bukan ini aja ya kriterianya ya, sebagai yang pria harus begini-begini, wanita harus begini-begini. Itu setidaknya garis besarnya adalah seperti yang tadi kita sudah bahas, yang sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya love is never blind. Love dalam arti ini ahava ya, ahava itu never blind. Jadi kalau kita mau memberi dampak dengan perkataan kita, dengan tindakan kita kepada seseorang, nah itu kita nggak secara membabi buta, ya kan? Misalnya dengan mudah memberi hati kita, memberi emosi kita, tubuh kita misalnya ke orang lain, itu nggak akan dengan mudah. Karena love is never blind. Harus hati-hati bahkan ya, sebelum kita benar-benar mencurahkan kasih sayang, sebelum kita benar-benar berdua pria wanita itu membangun cinta dalam pernikahan. Nah, demikian penjelasan saya malam ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan semua yang barusan kita dengar, banyak hal yang terbalik dari yang selama ini kita kenal ya, yang selama ini kita dengar.